Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, Python Mania. Kita lanjutkan hari ini, yaitu di episode yang 57, ya, di mana kita tetap membahas tentang khataman buku Python yang berjudul Introduction to Programming Using Python, karangan Daniel Y. Liang. Ya. Baik, kita sekarang sudah memasuki pada bab yang 12.10 ya 12.10 yaitu designing a class for stacks. Baik, kita mulai. Bagaimana mendesain kelas untuk stack, untuk tumpukan ya. Recall that a stack C capture 6 hold data in a last in first out fashion as shown in figure 12.11. Ya, jadi ada data diisi data 1, data 2, data 3. Kemudian ketika keluar data 3, data 2, data 1. Baik. Ingat kembali bahwa tumpukan stack ya, di bab 6 menyimpan data dengan cara terakhir masuk, pertama keluar, seperti yang ditunjukkan pada gambar 12D11. Yes. Stack have many applications. For example, a computer uses a stack to process function invocation. When a function is invoked, an activation record that store its parameter and local variable is pushed onto a stack. Yeah, when a function call another function, the new function's activation record is pushed onto the stack. When a function finishes its work and return to its caller, its activation record is removed from the stack. Tumpukan memiliki banyak aplikasi. Misalnya, komputer menggunakan tumpukan untuk memproses pemanggilan fungsi invocation, ya kan. Ketika sebuah fungsi dipanggil, maka record aktivasi yang menyimpan parameter dan variabel lokalnya didorong ke dalam tumpukan. Maka ketika fungsi memanggil fungsi lain, maka record aktivasi fungsi baru didorong ke tumpukan. Ketika suatu fungsi menyelesaikan pekerjaannya dan kembali ke pemanggilnya, record aktivasi tersebut dihapus dari tumpukan. You can define a class to model stack and use a list to store the element in a stack. Yeah. There are two ways to design a stack class. Using inheritance, you can define a stack class by extending list as shown in figure 12.12a. Using composition, you can create a list as a data field in the stack class as shown in figure 12.12b. Okay. Ini yang pertama ya, stack may be implemented using inheritance and composition. Jadi Anda dapat mendefinisikan kelas untuk memodelkan tumpukan dan menggunakan list untuk menyimpan elemen-elemen dalam tumpukan, dalam stack tadi ya. Ada dua cara untuk mendesainnya. Yang pertama satu, yaitu menggunakan konsep pewarisan inheritansi. Anda dapat mendefinisikan kelas tumpukan, ya, sebuah kelas tumpukan atau kelas stack ya, dengan memperluas list seperti yang ditunjukkan pada gambar 12D12. Jadi dikembangkan dari objek list ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan komposisi. Anda dapat membuat daftar sebagai bidang field data ya di kelas tag ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar 12D12b. Baik, both design are fine, but using composition is better because it enables you to define a completely new stack class without inheriting the unnecessary and inappropriate method from the list class. Jadi kedua desain tersebut tuh baik-baik saja ya, tetapi menggunakan komposisi lebih baik karena memungkinkan Anda untuk mendefinisikan kelas stack ya, atau kelas tumpukan yang sama sekali baru tanpa mewarisi metode yang tidak perlu dan tidak sesuai dari kelas list ya. We use the composition approach in this section and leave you to implement the inheritance approach in exercise 12.16. The UML diagram for the stack class is shown in figure 12.13. Kami di sini menggunakan pendekatan komposisi di bagian ini dan meminta Anda untuk mengimplementasikan pendekatan pewarisan di latihan 12.16 biar tahu ya. Diagram UML untuk kelas stack ditunjukkan pada gambar 12.13. Suppose that the stack class is available. Jadi anggaplah bahwa kelas stack itu available, sudah tersedia ya. The test program in listen 12.12 uses the class to create a stack. Line 3 store 10 integer nil until 9, lines 5, 6 and display them in reverse order line 9.
Misalkan kelas teks sudah tersedia, program uji coba di listing 12.12 menggunakan kelas untuk membuat tumpukan, ya, untuk membuat stack baris 3, menyimpan 10 bilangan bulat integer 0 sampai 9 dan menampilkannya dalam urutan terbalik baris ke-9. Oke, ya, jadi ini kelas tag, teman kelas tag. Jadi dia menggunakan ini. Oke, ini menjalankan ya kelas tag dengan uji tes tag ini. .py. Oke, how do you implement the stack class? You can use a list store the element in a stack as shown in listing 12.13. Bagaimana Anda mengimplementasikan kelas tag? Yang mana Anda dapat menggunakan list untuk menyimpan elemen di dalam tumpukan, di dalam stack ya, seperti yang ditunjukkan pada listing 12.13. Listing 12.13 seperti ini ya. Jadi dia menaruh elemen di list ya. Baik, saya penjelasannya di sini. In line 3, the data field element is defined as private with two leading underscore. Element it is a list, but the client is not aware that the element in the stack are stored in a list. The client access the stack soon. The method is empty, pick, pause, pop, and get size. Jadi pada baris 3, field data elemen didefinisikan sebagai privat dengan 2 garis bawah di depan. Elemen adalah sebuah list ya, sebuah list ya. Tapi klien tidak menyadari bahwa elemen di dalam tumpukan disimpan dalam sebuah list ya. Mereka nggak mau tahu lah ya. Klien hanya bisa mengakses tumpukan melalui metode isEmpty, pick, push, pop, dan get size. Oke, sekarang studi kasus. Ya. Bagaimana kita menggunakan the figure canvas class, kelas figure canvas. The figure canvas class enables two user to set the figure type, specify whether the figure is filled, and display the figure on a canvas. The UML diagram for the class, which can display lanes, lines, rectangle, ovals, and arcs, and shown in figure 12.14. The figure type property decide which figure to display. If the filled property is true, the rectangle, oval, or arc is filled with a color. Oke, kelas figur canvas ya itu memungkinkan pengguna untuk mengatur jenis gambar, menentukan apakah gambar tersebut diisi dengan warna ya, dan menampilkan gambar tersebut pada kanvas. Diagram UML untuk kelas tersebut yang dapat menampilkan garis, persegi panjang, oval, dan busur ditunjukkan pada gambar 12.14 ini. Berarti nanti ada gambar di sini. Kemudian properti figure type, ya ini figure type, menentukan gambar mana yang akan ditampilkan. Jika properti field bernilai true, maka persegi panjang, oval, busur akan diisi dengan warna field. Kalau yang lain kan enggak, ya kan. Artinya kalau false ya berarti hanya line saja. The UML diagram serve as the contract for the figure canvas class. The user can use the class without knowing how the class is implemented. We will begin by operating the program in listing 12.14 that uses class to display 7 figure in a panel, as shown in figure 12.15. Diagram UML berfungsi sebagai kontrak untuk kelas figur canvas. Pengguna dapat menggunakan kelas tersebut tanpa mengetahui bagaimana kelas tersebut diimplementasikan. Kita akan mulai dengan menuliskan program di listing 12.14 yang menggunakan kelas untuk menampilkan 7 gambar dalam panel, seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.15. Oke. Lihat ini, ya. Hanya tinggal gambar aja. Line, width, satu height, jadi rectangle, false, satu ini sudah dibuat seperti ini ya. Nggak perlu tahu nanti isinya apa, buatnya bagaimana, nggak perlu tahu. Implementasinya nggak tahu ya pengguna, jadi hanya menggunakan saja objek yang namanya figur kelas figur canvas. Baik, the figure canvas class implement lah ini ternyata implementasinya kan ini. The figure canvas class is implemented in listing 12.15 for type of figure are drawn according to the figure type property line 16 until 34. Oke, kelas figur canvas diimplementasikan dalam listing 12.15. 4 jenis gambar
digambar sesuai dengan properti figure type baris 26 sampai 34. Oke, ini ada di sini ada fungsinya get figure type, get field, get set figure type, set field, ya. Kemudian draw figure, line, rectangle, oval, kemudian arc, ya, dan lain sebagainya. Jadi tinggal dipanggil aja di sini. Oke, kita lihat. The figure canvas class extend the canvas with kit line 3. Thus, a figure canvas is a canvas, and you can use figure canvas just like a canvas. You can construct a figure canvas by specifying the container figure type, whether the figure is filled, and the canvas width and height. Kelas figure canvas itu merupakan perluasan dari kelas dari widget canvas, ya, baris 3. Thus, a figure canvas is canvas. Maka jelas di sini bahwa figure canvas itu ya adalah canvas. Dan Anda dapat menggunakan just like a canvas, you can construct, you can use figure canvas just like a canvas. Jadi Anda dapat menggunakan figure canvas seperti halnya canvas, ya. You can construct a figure canvas, artinya Anda dapat membuat figure canvas dengan menentukan wadahnya, ya, kontainernya, kemudian jenis gambarnya, apakah jenis tersebut diisi fieldnya, dan juga lebar dan tinggi canvas. The figure canvas class initializer invokes the canvas initializer line 6 and 7. Set the data field, figure type, and field properties line x9, and invokes the draw figure method line 10 to draw a figure. Jadi inisialisasi kelas figur canvas ini memanggil inisialisasi canvas baris 67, menetapkan properti figur canvas, figur type, dan field dari field data baris 89, dan memanggil metode draw figure baris 10 untuk menggambar sebuah gambar. The draw figure method draws a figure based on the figure type and field properties. Jadi draw figure, metode draw figure ini menggambar sebuah gambar berdasarkan properti figure type dan field baris 26, 24. The method line, rectangle, oval, arc, draw line, rectangle, oval, and arc. Jadi metode line, rectangle, oval, dan arc itu menggambar garis, persegi panjang, oval, dan busur baris 36 sampai 68. Oke, sudah selesai bab 12. Insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di bab selanjutnya, yaitu bab 13. Masya Allah tinggal 3 bab lagi, 13, 14, dan 15. Oke, insya Allah kita selesaikan, ya. Tetap istiqomah, tetap bersabar. Nanti di bab 13 kita akan membahas tentang file dan section handling, bagaimana menghadapi beberapa exception, ya, ada yang kesalahan-kesalahan. Baik, itu teman-teman Python Mania, tetap semangat belajar Python, ya, karena Python itu mudah, simple, dan sangat menyenangkan. Masih ingat, ya? Masih harus yakin di situ. Baik, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya akhiri, insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.